ada nggak sih kayak saat-saat dimana kamu berpikir ingin lebih eksploratif, tetapi tiba-tiba mau keluar dari pakem? Karena kalau kita bicara soal art kan nggak ada limitnya, nggak ada boundariesnya. Yes, I think that's how cara saya berkarya. Saya melihat pakem budaya, pakem tradisi bukan sebagai limit, tapi sebagai guidance, sebagai kalau misalkan example simpelnya, kalau misalkan saya mau menggambar tangan, pasti ada tutorial cara menggambar tangan kan. Menurut saya pakem itu tuh tutorialnya itu. Jadi ini identitas budaya Solo. Bagaimana caranya saya mau menginovasikannya, bisa saya lakukan, tapi jangan lepas dari identitas itu. Dan menurut saya that sesuatu yang bisa dibilang melimit itu malah menjadi insentif atau push untuk saya untuk lebih think outside of the box. Challenge, betul. Jadi menurut saya tidak akan keluar dari pakem-pakem budaya, karena sampai saat ini saya berhutang budi kepada pakem-pakem budaya. Bagus sekali kata-katanya, berhutang budi. Makasih. Kesadaran kamu ya Mas sangat tinggi ya. Tinggi banget, melebihi dari anak-anak di usia kamu gitu. Terus kayak apa yang kamu lihat dari anak-anak zilenials pada umumnya yang sangat barat. Semuanya barat, semua kiblatnya barat, Asia, Korea, barat. Pokoknya luar aja gitu. I think there's no mistake in doing that ya. Tidak ada kesalahan untuk berkiblat ke budaya barat, ke budaya Korea. Saya sendiri I'm a big fan of K-pop juga. Dan beberapa influence K-pop juga ada di karya-karya saya. Tapi pepatah dari Eyang Buyut saya, Purwocaroko, beliau bilang janganlah mabuk budaya kuno, tetapi juga jangan mabuk budaya barat. Pelajarilah kedua-duanya dan ambil yang baik agar selamat di hari yang kelak. Wow. That's pepatah yang bagus banget. Itu saying dan value yang saya usahakan untuk terapkan di karya saya. Kalau misalnya ada temen dekat kamu yang betul-betul bisa dibilang pakai batik, apalagi sogan, kuno banget deh. Apa yang terlintas di benak kamu? Kalau ada yang bilang seperti itu ke saya, your circles, my circle, I think I wouldn't be offended ya, karena menurut saya ya memang identitas budaya yang ada di daerah saya, yang saya grow up, ya memang batik sogan, batik gitu. Dan it's something that I should be proud of, karena untuk mempunyai kedekatan kepada identitas budaya itu sesuatu yang sangat, it's a burden, yes, karena it's a pressure, yes, karena proses learningnya itu tidak akan pernah stop sampai akhir hidup saya. Pasti selalu belajar, tapi at the same time itu juga sebuah blessing, karena dunia sekarang tuh sangat homogenous, sangat sama semua. Iya. Dan I think persepsi orang mau bagaimana
ke budaya saya itu ya haknya mereka. Yang penting saya mempunyai kedekatan ke budaya saya dan selalu tetap belajar dan memberikan upaya untuk melestarikan dan menginovasikannya. Apa cara-cara terbaik yang dapat kamu sampaikan untuk membuat anak-anak di usiamu untuk tidak punya pemikiran yang narrow minded? Karena saya ngeliat kamu sangat open minded dan kamu tidak punya ambisi untuk memengaruhi orang yang against or disagree with you about this culture untuk mengikuti apa yang kamu inginkan. I think cara-caranya itu lebih ke I'm the type of person, saya orang yang sangat go with the flow ya orangnya. Jadi memang tidak pernah merasa mempunyai need untuk me-impose atau menerapkan kepercayaan saya kepada orang lain. Karena menurut saya the best way untuk nge-influence untuk menyebarkan influence budaya, atau kalau misalkan kita ingin do something that impacts other people life, itu menerapkan ke diri sendiri dulu. I think people will follow you if you terapkan ke diri sendiri terlebih dahulu. Jadi setiap hari kamu berpenampilan seperti ini? Benar, setiap hari saya selalu pakai kain batik. Setiap keluar rumah itu juga pergi kemanapun, keluar pintu rumah itu harus pakai kain batik. Sejak kapan itu? Sejak kamu memilih menjadi seorang desainer? Benar, sejak 2 tahun yang lalu. Jalan-jalan ke mall. Kalau traveling juga. Keluar negeri juga. Udah lama nggak keluar negeri sih. Tapi keluar kota ya. Pasti kain selalu kan. Apa yang kamu lihat terhadap pandangan orang-orang masyarakat pada umumnya kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang tatapan matanya berbeda. Apa rasanya juga gitu? Balik lagi sebagai anak art and design zaman dulu waktu SMA, pasti kan kalau nampil beda, it's a compliment, right? Yeah. You get the energy. Yes, I get the energy. I think I'm someone yang jarang express myself in terms of words. Jadi saya lebih comfortable in expressing myself in terms of art, in terms of fashion. Sesuatu yang subtle, sesuatu yang bisa diinterpretasi oleh orang. Jadi pandangan-pandangan lirikan-lirikan itu it's a sign that okay, yeah, I did it, I've done it. Gitu. Oke. Kamu makan di warung juga gak sih? Iya, makan di warteg. Iya, dengan baju seperti ini juga. Dengan pakaian batik juga. Oke. Terus apa yang bisa kamu sampaikan kepada orang-orang untuk mencintai budayanya masing-masing, kulturnya masing-masing? It's a process ya. Itu proses yang memang dalam satu sisi memang butuh waktu dan akan datang pada waktunya. Tetapi di sisi lain harus ada that push, that kemauan untuk belajar. I think my advice is budaya tradisi kita tuh bukan sesuatu yang bertentangan dengan modernitas, tetapi itu adalah sesuatu it's our own version of modernity gitu. Kita mempunyai hak sebagai negara dan masyarakat yang berdaulat untuk mempunyai identitas sendiri, identitas yang beda dari negara-negara lain. Dan menurut saya daripada mempunyai modernitas yang dibuat dan dirancang oleh negara di jauh benua lain yang nggak peduli dengan kita, mending kita bangun modernitas versi kita sendiri yang tumbuh dari
budaya tradisi nenek moyang kita. Apakah dua orang icon K-pop yang menggunakan baju kamu adalah sebuah pencapaian menurut kamu untuk menyuarakan itu tidak hanya di negara ini tapi juga ke tempat lain, ke benua lain? Iya, menurut saya sebuah stepping stone ya. Menurut saya itu bukan sebuah mark of success atau sebuah achievement, tapi sebuah stepping stone, sebuah new chapter di mana saya bisa membuktikan tidak hanya untuk orang lain tapi kepada saya sendiri bahwa budaya itu tidak harus tumbuh dengan sendirinya. Kolaborasi antar budaya itu sangat penting menurut saya. Jadi mungkin sekarang kita melihat budaya barat sebagai bertentangan dengan budaya tradisional, atau budaya tradisional bertentangan dengan budaya Korea, budaya K-pop. Menurut saya mereka tidak harus necessarily bertentangan, tetapi bisa berkolaborasi dan bergandengan tangan untuk membuat dan improve budaya-budaya masing-masing. Kalau kain sogan, batik sogan, itu kan klasik. Benar. Nggak bisa dong ditabrak atasnya atau bawahnya dengan yang modern. Atau bisa. Boleh? Boleh. Bebas. Karena warna sogan itu warna kan ya? Iya. Warna coklat. Iya. Dan yang klasiknya itu sebenarnya motifnya, desain patternnya. Kita bisa membuat motif baru, tapi dengan warna sogan. Jadi identitas Solo masih ada di situ, tapi motifnya kontemporer, futuristik, dengan identitas Solo yaitu di warna sogan coklatnya masih tetap ada di batik itu. Kalau misalnya orang pakai kain sogan, atasnya harusnya boleh nggak pakai baju casual? Boleh. 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 Bukankah itu menabrak pakem? Tidak, karena pakem budaya itu tidak dibusan. Jadi maksud saya misalkan untuk memakai beskap, busana Jawa untuk pria. Iya. Itu harus pakai belangkon, benar. Tidak bisa pakai beskap, kain sogan nggak pakai belangkon, itu melanggar pakem. Tapi untuk memakai kain batik sogan dan atasan apa saja, itu sesuatu yang dilakukan di keraton juga. Oh iya. Banyak juga yang gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu. Benar. Jadi boleh sebenarnya. Boleh. Oke.